Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 19 Februari 2024, teman-teman. Baik, teman-teman, ada beberapa sektor saham yang mana kemarin masih lanjut naik, namun beberapa minggu-minggu kemarin masih lanjut naik. Namun di hari-hari ini, beberapa hari ini mengalami koreksi di area resistannya dan juga beberapa saham dari sekelompok saham yang mengalami penguatan lagi. Kita akan bahas di video ini, teman-teman. Sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MSR, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ke bahasan ISG dulu, teman-teman. Hari ini untuk ISG-nya mengalami koreksi ya, 0,53%. Terkoreksi 38,8 poin ya. Untuk opening terus mengalami penurunan, bahkan sempat break atau bahkan ditutup turun dari 7.304, itu merupakan support candle kemarin. Kalau support berikutnya kita bisa ngambil di 7.222, teman-teman ya. Resistan bisa di 7.336, terus 7.367 dan high-nya 7.403. Ya teman-teman, kalau kemarin mover market utama yaitu saham-saham perbankan masih pada di area-area resistannya. Hari ini terlihat mulai ada koreksi ya untuk saham-saham perbankan. Namun demikian tadi saya lihat sekilas untuk saham-saham perbankan itu walaupun mengalami koreksi, itu saham-saham ini masih diburu asing ya, karena memang saham-saham terkait Big Four Banking perbankan ini mau bagi dividen. Hari ini indeksnya turun 38 poin karena penggeraknya juga boleh dibilang lemah ya. Big Four Banking, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI pada turun, AMMN turun. Brand yang biasanya naik sebenarnya hari ini tadi juga sempat naik. Brand itu sampai di 57 ya teman-teman. Tapi terkoreksi turun. Kemudian TPIA juga sampai di 48 sekian tapi terkoreksi turun ya. Kemudian ada apa lagi nih, ada di bawah ada cuan yang mana hari ini naik kenceng ya setelah mengalami penurunan beberapa hari yang lalu, dan tentu biasanya kalau cuan naik diikuti dengan Petrosi yang juga naik, dan beberapa saham akan saya bahas secara detail hari ini. Kita lihat dulu untuk regional ya. Regional Amerika kemarin Jumat malam ditutup turun tipis ya. Bursa Asia hari ini mix dan bursa Eropanya juga masih mix ya, campur. Kita akan lihat untuk kondisi komoditas. Baik, kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Kita cek sebelumnya adalah di ini indeks komoditas memang masih dalam rentang gerak yang sama. Komoditas minyak mengalami peningkatan di 78 sekian, Brent juga mengalami peningkatan, batubara masih turun ya. Emasnya rebound dari 1970 dolar per troy ounce. Kemudian untuk palm oil atau CPO ini juga masih dalam rentang gerak yang sama. Untuk timah mengalami koreksi ya setelah kemarin naik, ini mengalami retracement. Untuk nikelnya masih dalam rentang gerak yang sama teman-teman. Tidak ada yang signifikan dari komoditas. Nah teman-teman, yang masih menjadi perhatian adalah saham-saham perbankan ya, yang mana perbankan ini kan biasanya setelah Januari Februari itu ada rapat umum pemegang saham, salah satunya menentukan besaran dividennya ya. Kalau kemarin kita lihat perbankan leader lah, Big Four Banking ini mencapai laba yang all time high juga. Jadi dimungkinkan dividennya akan seger ya. Memang belum keluar beritanya, tapi di sini sudah ada kisi-kisinya ya. BRI ini berapa ini? BRI 304
per lembar BNI sekitar 169 ya, terus kemudian 335 adalah untuk Bank Mandiri ya, BTN sekitar 43, BCA sekitar 35. Ya, teman-teman hitung sendiri deh. Ya intinya Big Four Banking ini memang secara rutin akan membagikan dividen seperti itu. Jadi buat para dividen hunter silakan teman-teman pantau sahamnya masing-masing. Baik, kita langsung masuk ke bahasan saham ya, sekilas saja. Overall hari ini kalau kita lihat memang banyak indeks atau banyak sektor yang turun ya. Banyak sektor yang turun, tapi justru saya malah profit hari ini karena saya masuk di Petrosi ya, kemudian tapi trading aja ya teman-teman, ada di Petrosi, kemudian ALII ya, UNTD, kemudian ada di TPIA juga. Ya seperti itu, jadi nggak kerasa sebenarnya saya baru tahu setelah sore ini kok ternyata marketnya sektor-sektornya pada banyak yang turun. Padahal saya justru hari ini mengalami profit dari trading-trading saya, dari saham-saham yang udah saya sampaikan tadi. Baik, sekilas kita lihat dulu ya. Untuk pertama, ini adalah saham-saham ya biasanya kan memang saya selalu memasang tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi saya langsung ngedetek saham-saham mana yang bergerak nih ya. Jadi ada Cuan, Petrosi seperti itu. Jadi saya langsung bergerak di saham ini ya. Terus lanjutan aja deh yang tadi. Jadi Cuan hari ini dia untuk Cuan ini kembali naik ya, tapi saya kan pegangnya di Petrosi sebenarnya. Agak ambis untuk Cuan hari ini teman-teman, karena saya ada di beberapa saham hari ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi hari ini untuk Cuan tuh dia bisa rebound ya. Kemarin kan saya sampaikan untuk Cuan ini hati-hati karena ngebentuk satu lower low ya. Ketika ngebentuk satu lower low seperti ini harus hati-hati. Tapi bukannya tidak Cuan ya, bisa aja Cuan seperti ini, tapi yang harus diperhatikan nanti untuk Cuan ini di 8.323 di sini. Jadi kalau di sini di 8.000 ini nggak kuat turun dan ngebentuk lower low, ini harus hati-hati. Ya untuk Cuan saya satukan dengan Petrosi saja ya. Cuan resistan sementara yang teman-teman bisa perhatikan tuh di 8.370 itu kalau bisa naik oke ya. Tapi kalau nggak bisa naik dan cenderung turun di bawah 5830 hati-hati. Jadi sementara sifatnya trading, tapi trading pun ini juga harus hati-hati karena memang secara pergerakan kemarin 9.540 nggak kuat, turun ya, rebound lagi, turun, rebound lagi. Ini kuncinya dalam berapa hari ke depan nih 8412 ini mampu nggak dilewati untuk si Cuan ini. Oke, kita lihat dulu untuk hari ini udah 2 hari untuk Cuan ini asingnya masuk ya teman-teman. Asingnya masuk, untuk volume ya sedikit terbentuk ya untuk di saham Cuan ini. Kita akan lihat intraday hari ini untuk saham Cuan. Untuk saham Cuan intraday hari ini kita bisa lihat 56% hajar kanan ya, 56% hajar kanan atau buy at over ya. Untuk saham Cuan sebenarnya cukup oke ya. Sepanjang hari buy at overnya di atas ya. Yang ngebeli ada BK ya teman-teman. Baik, kemudian setelah Cuan kita cek dulu saham Petrosi karena ini sering terkait ya. Bentuknya juga sama. Ini juga bentuknya sama seperti yang kemarin. Kalau Cuan naik, Petrosi juga naik ya. Kemarin Cuan naik di 9.500 sekian, turun naik lagi. Petrosi juga patternnya sama, dan hari ini saya sifatnya trading aja untuk di Petrosi ya. Kita cek dulu. Untuk Petrosi asingnya ya memang masih kecil begini, dan sifatnya saham tradingan. Yang harus diperhatikan adalah ketika Cuan naik, Petrosi berkemungkinan naik, tapi juga sebaliknya ya. Juga sebaliknya kalau Cuan turun, saham Petrosinya juga bisa turun ya. Kemudian kita cek dulu PTRO, oke. Ini juga masih dominan buy at over ya. 52% hajar kanan nih.
Baik, kemudian saham berikutnya dari Pak Prayogo adalah TPIA ya. TPIA juga secara pergerakan kan sebenarnya TPIA daily. Ya, TPIA yang saya sampaikan kemarin turun dalam saya ngambil, udah mulai menarik sekali turunnya ya. Terus dia mulai rebound. Nah, ini adalah jadi kenaikannya, perhatikan Fibo yang kanan ya. Supportnya dari si TPIA itu ada di 4.000-an teman-teman. Ini kemarin kan sudah sampai di situ. 4.000 ya, 4.000, kemudian dia naik resistan 44, kemudian 4750. Hari ini disamperin tapi closingnya nggak mampu ya. Jadi resistan sementara 4750 dan kemudian 5.000-an lah, 5.000-an untuk TPIA. Ini juga saya masih rutin trading ya di TPIA. Oke, kita lihat asingnya masih jualan terus ya teman-teman, asingnya masih jualan terus di TPIA, dan TPIA sekarang udah nggak masuk LQ45 ya, tapi masuk IDX High Dividend ya. Ini kayaknya baru masuk aja juga saat-saat akhir-akhir ini ya. Kita cek dulu TPIA ya. TPIA mode jualan ya 58% sell at bid. Yang jualan asingnya adalah BK teman-teman. Baik, kita cek berikutnya adalah yang kedua. Ini adalah saham-saham terkait perbankan, ini sifatnya update aja. Jadi satu aja ya teman-teman. BBNI ya. BBNI saat ini sedang mengalami retracement. Saya tertarik juga teman-teman ya. Tertarik juga. Jadi ya saat ini close-nya dari BNI itu dia di bawah 5888 teman-teman. Jadi terbuka peluang bagi BNI ini untuk ada target di sini di 5.675. Jadi mungkin teman-teman bisa tunggu di area itu karena hari ini break dari 5875. Ini saya lingkarin hari ini BBNI, artinya besok akan saya pantau karena saham-saham Big Four Banking ini akan bagi dividen dalam 1 bulan ke depan ya. Tetapi yang bagus adalah BBNI ini asingnya masih masuk ya, asingnya masih masuk, masih tebel ya. Volumenya memang ketika terjadi retracement ini volumenya kecil. Ini tidak masalah ya, volume ketika terjadi retracement kecil itu adalah yang bagus ya. Nah, ini memang untuk BNI terlihat jualan ya. Kalau di sini, kalau di sebelumnya tadi terlihat adalah untuk asingnya itu masih masuk ya, ini masih masuk terus. Tapi kalau dilihat di sini, ini ada yang jualan. Ya mungkin lokal, ada yang jualan, di mana porsi jualannya besar ya, 71% dari transaksi intraday-nya BBNI. Asing yang keluar ada RXAK ya, mungkin belum begitu kelihatan ya, karena asing lain juga masih masuk. Ini juga terjadi di saham-saham yang lain ya, untuk perbankan yang lain. Kita cek BBRI juga asingnya masih masuk nih ya, masih masuk nih, masih tebel masuknya. Sama ketika terjadi retracement koreksi ini volumenya kecil. Ini sih nggak apa-apa ya, kalau volumenya besar terjadi koreksi itu baru masalah ya. Karena BNI kemarin habis 3 hari bursa lalu sentuh all time high. Kemudian doji dan butuh konfirmasi, hari ini terkoreksi. Nah ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat sekarang, kita bisa ukur kenaikan. Ini kan yang target ya, ini target BNI oke. Saya akan lihat aja koreksinya BNI di berapa ya. Dari sini teman-teman, kita ambil tren terkecil aja. Support BNI di 6.070 ya, kemudian 5.939. BBRI tadi asingnya juga masih oke. Sekarang kita lihat intraday-nya dari saham BBRI, oke. BBRI juga sama, terlihat ini sedang dijual ya. Asingnya masih masuk. Ya walaupun di sini kelihatan AK-nya jualan, tapi masih dominan asing masuk ya. Terlihat sekali porsi jualannya di saham-saham perbankan ini 65% sell at bid di sekitar 2 jam sebelum tutup ya. Kita cek kemudian BMRI.
sama juga mengalami koreksi. Jadi ini buat teman-teman yang pengen ini barang bisa dipantau lah gitu ya. Kita ambil tren yang ini aja, yang lebih kecil dari tarikan di bawah ini. Oke, untuk supportnya dari ini Bank Mandiri itu 7.120, kemudian 6.950. Secara asing juga masih masuk ya. Asingnya masih masuk, bahkan hari ini lebih tebal dari yang Jumat kemarin. Ketika terjadi koreksi ini volumenya kecil. Ya nggak apa-apa, ini memang harusnya begitu. Ketika terjadi koreksi itu volumenya kecil. Kalau koreksi volumenya besar itu turunnya kuat itu. BMRI intraday-nya memang kelihatan sekali ya. Di 2 jam sebelumnya ini asingnya semakin bukan asingnya ya. Banyak yang jualan BMRI. Termasuk saham-saham perbankan yang lainnya juga. Kita cek BBCA bagaimana ya, BBCA. Sama juga ya, intinya BBCA juga mengalami koreksi juga. Dan untuk asingnya masih masih beli tapi kecil ya, mulai kecil. Volume juga kecil ya, ketika terjadi koreksi ini volumenya kecil di BBCA. BBCA ini kelihatan juga jualannya kuat. Asingnya masih masuk ya, tapi ada juga yang jualan, tapi masih dominan masuk AKRX. Kemudian BBTN kita cek. BBTN masih masuk tapi kecil. Asingnya masih masuk tapi kecil, juga mengalami koreksi yang mana cukup ekstrim nih koreksinya nih. Cukup dalam ya, udah cukup dalam. Ya, udah tembus support pertama ya. Nanti pertahanan dari BBTN itu 1330. 1330 untuk pertahanan dari BBTN. Kita cek BBTN, oke. Ya, ini terasa sekali jualannya. 60% adalah sell at bid atau jualan di bid. Oke, kita cek hari ini Breeze ya, yang mana Breeze kita bisa lihat weekly lebih jelas. Memang di sekitar Breeze 4 minggu ini harganya bermain di 2.290 sampai 2.450. Dia konsolidasi ya, karena di atasnya juga ada resisten 2.544 untuk Breeze. Asingnya masih masuk, tapi memang masih selang-seling aja asingnya untuk di saham Breeze ya. Kita tengok langsung saham Breeze. Nah, ini di sesi 2 malah diajar kanan ya. Baik, kemudian kita cek SSIA teman-teman. SSIA weekly-nya, daily-nya. Nah, SSIA itu ada kenaikan berlanjut ya. Bisa, ini catatan saya yang kemarin tapi saya nggak bahas ya 3 harian lalu. Jadi ada tren lain ya dari SSIA itu di break 3 hari lalu di 50 retracement. Jadi coincide atau kejadian bersamaan ya di sini. Di mana ini adalah 50 retracement sekaligus tren lainnya ya. Begitu break langsung lanjut 3 hari. Untuk SSIA kita cek. Nanti ada resistan lagi di sekitar 490 untuk SSIA. Oke, kita tengok dulu untuk asingnya. Memang masih jualan sih hari ini, masih jualan ya. Volume hari ini besar teman-teman untuk SSIA. Volume hari ini besar. Kita tengok SSIA, oke. Ini dominan ya, 59% buy at over atau ajar kanan. Ini chart yang ngebeli juga dominan yang ajar kanan. Baik, kemudian adalah Sido ya. Oke, Sido kita lihat dulu. Sido muncul. Oh, mungkin orang butuh banyak jamu ini ya. Sido muncul, nanti ada resistan 580. Ini catatan kemarin ya, 580. 645. Oke, kita tengok dulu. Sido muncul naik dengan volume. Asingnya juga bagus nih. Teman-teman bisa notice
bisa catat maksud saya. SIDO asingnya harganya naik dengan volume dan juga asingnya masuk. Saya lingkarin juga. SIDO muncul ya. SIDO muncul tuh IPO 580. Jadi ini ya deket-deket aja lah harga IPO-nya. Kita tengok dulu di sini SIDO. Nah, SIDO 54% buy at over atau dominan ya. Dominan, oke teman-teman bisa perhatikan. Baik teman-teman, ini saham-saham yang teman-teman bisa perhatikan karena saham ini mengalami penurunan drastis hitungannya ya. Excel. Nah teman-teman bisa perhatikan ini mengalami penurunan drastis. Excel adalah tradingan ya. Jadi break dari 38 nih catatan kemarin, break dari 38 retracement Excel, targetnya langsung ke 2100. Memang pergerakan Excel ya di situ-situ aja. Oke, langsung ke ini aja, asingnya Excel hari ini keluar besar, volumenya masih cukup biasa aja sih. Oke, kita lihat dulu XL. Kita lihat dulu XL sekarang. Ini seperti ini kondisinya XL. Kelihatan sekali ya jualannya ya. Merahnya di atas, asingnya BK yang jualan, dominannya 61% sell at bid. Nah ini saham-saham yang saya minta teman-teman perhatikan karena mengalami koreksi yang cukup dalam. Kedua yang bisa diperhatikan juga adalah ini MBMA juga mengalami koreksi ekstrim ya, cukup ekstrim. Jadi dia itu pergerakannya atas bawah sebenarnya terbaca ya. 50 retracement di 720 tidak kuat, lalu ke 611, 720 lagi, 611 lagi, 720 lagi, 611 lagi. Nah, polanya cukup terbaca teman-teman. Jadi bisa diperhatikan ini juga saat ini kalau ngelihat pola itu dia cukup dekat dengan 610. Jadi teman-teman lingkarin, saya lingkarin MBMA. Tradingan hati-hati karena hari ini Marubozu merah artinya percaya diri turun. MBMA kita lihat asingnya jualan ya. Asingnya jualan. Terus kita lihat di sini intraday-nya MBMA. Jualannya kuat ya, jualannya kuat 74% sell at bid. Baik, kemudian kita perhatikan juga saham yang turun dalam. Ini saya belum punya, tapi saya pengen memantau karena mau rilis film baru ya, kalau nggak salah pas lebaran ya. Kita lihat dulu aja lah siklusnya. Karena pengalaman kalau film ini rilis film baru yang istilahnya box office gitu, nah ini sahamnya bisa kenceng juga teman-teman ya. Silakan diperhatikan. Saat ini ada dua titik yang saya ambil untuk mencari tren dan bisa kita tahu ada support di 4970. Kalau itu jebol ya ada support lagi 4611. Kalau 4611 jebol ya di sini ya 38 retracement jebol, peluangnya adalah bisa sampai ke sini. Dimana di 3500 ini memang dia ada demand area ya di sini untuk film. Ini cukup menarik ya, saya belum punya. Nah untuk film 3 hari bursa lalu tanggal 15 itu asingnya masuk besar ya, tapi 2 hari setelahnya asingnya jualan, tapi kecil aja ya. Ini masih bagi saya sih menarik ya karena mau rilis film baru lagi sekitar lebaran nih sepertinya. Film. Nah ini sedang mode jualan ya, 64% yang jualan asingnya BK tadi. Baik, kemudian kita perhatikan juga saham berikutnya adalah ACES. Nah teman-teman, ACES ini juga ekstrim ya, koreksinya ekstrim. Jadi bisa diperhatikan aja. Kenapa? Karena saham-saham yang koreksi ekstrim bisa saja juga mengalami kenaikan. Tapi 2 hari ini dia Marubozunya percaya diri ya, kuat ya. Marubozu enggak, shooting star bukan Marubozu ya. Ini artinya kekuatan turunnya juga masih kuat. Nah, tembus dari target, tembus dari support 788 teman-teman. Sehingga peluangnya dia turun itu sampai di 734 untuk ACES ya. Untuk ACES. Nah kita lihat sekarang ACES sebenarnya asingnya masih dominan masuk ya, teman-teman bisa perhatikan apakah ini rebalancing atau apa ya, tapi ini sudah Februari
Oke, kita lihat dulu untuk Aces teman-teman. Aces mode jualan jelas nih 68%. Oke, baik teman-teman, sekilas juga saya bahas saham-saham yang kemarin sempat saya warning, yaitu pas setelah pemilu kan dia dapat euforia kenaikan ya, kenceng ya, PTPP ya, PTPP. Tapi hari ini turun ya, hari ini turun. Tapi sebenarnya ini kalau dilihat ini cukup volatil, lagi cukup volatil ya. Apakah penurunan ini terjadi karena demand area yang ada di sini dulu sudah menjadi supply dan mensuplai demand yang hari ini sama kemarin. Jadi bid overnya yang hari ini ya, overnya hari ini adalah orang-orang yang mau jualan. Ini dulu kan menjadi support. Diharapkan di situ orang berharap di situ sudah murah, tapi ternyata breakdownnya, sehingga ketika breakdown yang sebelumnya menjadi demand area, orang sudah pengen beli di situ. Diharap murah, apalagi ini panjang nih demandnya. Ternyata turun. Nah, sehingga ketika harganya mulai naik lagi dari dasar mendekati area demand-nya ini kebalik menjadi supply, mensuplai orang atau keluar dulu akhirnya turun. Ini memang mungkin banget atau justru sangat sering terjadi di saham-saham yang rebound dari dasar. Asingnya juga masih keluar. PTPP ya. Adikarya juga sama ya. Ini asingnya sedang pada keluar ya. Teman-teman harus hati-hati saham yang long downtrend seperti ini karena memang sepertinya benar ini terjadi orang-orang yang nyangkut keluar dulu gitu loh. Nah, kecuali nanti yang beli atau buy at over itu dominan banget, lebih kuat volumenya, itu baru ini mungkin bisa beranjak. Nah, teman-teman juga perhatikan ya porsi kepemilikan masyarakat. Saya lupa screenshot berapa persen. Kalau porsi kepemilikan masyarakat itu besar, itu bisa-bisa sahamnya juga kurang ini ya, kurang naiknya itu tidak signifikan biasanya begitu. Silakan dicek, saya belum lihat di RTI ya, silakan cek di RTI. Cuman biasanya kalau saham-saham porsi masyarakat itu sudah besar, biasanya juga cukup berat untuk naik teman-teman. Oke, kita lihat dulu sekarang adalah di sini ya. Di sini yang tadi adalah PTPP dan WSKT PTPP. Nah, ini juga terlihat sekali 60% saya lihat bid ya. Bukan WSKT, ADI. Ya, ini juga 67%. Jualannya masih dominan banget keduanya. Oke, teman-teman. Oke, baik teman-teman, hari ini yang bisa saya sampaikan itu tadi ya. Yaitu untuk saham perbankan, teman-teman bisa perhatikan karena secara tren masih bagus, cuman memang 3 hari ini ketemu resisten dan koreksi. Secara asing, perbankan Big Four Banking masih dibeli asing ya. Dan sekitar 2 sampai 2 mingguan ke depan nih akan ada RUPS saham-saham perbankan yang mana biasanya menentukan salah satunya adalah besaran dividen ya. Itu menarik ya karena labanya Big Four Banking ini juga kemarin all time high sehingga diharapkan dividennya pun juga besar ya. Nah, kalau kemarin perbankan tuh nggak bergerak, mungkin hari ini mengalami retracement koreksi membuat ISG-nya juga koreksi. Mungkin ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman untuk mendapatkan barang-barang tersebut sepanjang tidak terkoreksi lebih dalam. Dan juga beberapa saham yang mungkin hari ini beberapa saham IPO yang saya lupa bahas ya. Yang saya tradingkan hari ini ada LII ya. Nah, ini masih belum kebentuk LII, saya trading juga di sini. Sebenarnya beberapa kali ya saya punya di sini. Oke, jadi pergerakan cukup oke, cukup membuat akun jadi tumbuh ya. Ada ALI, ada UNTD. Ya, UNTD hari ini rebound ya, tapi masih malu-malu. Kemudian PTMP ya. PTMP juga sama. PTMP kan masuk LQ45. Nah, ini saya juga punya ya. Kemudian ada Suri, saya tuh sebenarnya sempat punya juga tapi terus nggak saya ini ya, udah nggak punya lagi ketika dia mulai naik ya. Kan sempat sehari di suspend ya. Sekali aja saya tapi di awal-awal aja ya. Terus kemudian ada apa lagi ya ini?
PMMP. Nah ini sempat mau rebound ya hari ini. Nah nggak tahu juga ya teman-teman, karena pas pengumuman hari pertama Pilpres kemarin langsung up sampai 530 tapi langsung terkoreksi. Nah apakah akan ada penguatan? Kalau kita lihat nih hari ini mulai ada perlawanan ya teman-teman. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.